Allah. Buka mata isi gua. Langit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'da. Para sahabat, pada postingan kali ini saya akan memberitahukan apa saja ciri-ciri yang terindikasi sihir atau non medis. Tapi sebelum itu terangkan dulu berapa penyakit non medis itu. Insya Allah Al-Quran itu mengobati medis non medis. Dasarnya dari mana? Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunajjilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina ihsar. Al-Isra ayat 82. Ciri-ciri non medis atau penyakit non medis itu ada ciri-cirinya. Tapi sebelum itu dibagi dulu. Atau penyakit non medis itu ada berapa? Itu ada 3. 1 adalah ketempelan. 2 adalah sihir. 3 adalah ain. Ketempelan adalah masuknya jin ke tubuh kita. Masuk jin. Jadi masuk jin ke tubuh kita tanpa sarang. Dari mana? Dari 4. 1, ketika kita lagi emosi. Emosi muncak, bolong, kahil dari sini masuk. Yang kedua, ketika kita atau manusia itu sendiri lagi sedih yang mendalam, sama juga masuk itu lubangnya, portalnya. Yang ketiga itu adalah lagi takut atau banyak pikiran, galau, sama bolong. Terlalu banyak pikiran, terlalu takut kan, takut tidak pasrah kepada Allah, tidak diserahkan kepada Allah. Itu yang ketiga, bolong sama kahil masuk ke tubuh kita. Yang keempat adalah ketika kita goplah, lalai kepada Allah, kurang ibadah. Dari 4 masuknya jin kepada tubuh kita. Kalau tidak ada 4 itu di tubuh kita, marah, sering marah yang tinggi, sedih yang mendalam, terus serba takut atau galau, banyak pikiran. Yang keempat adalah goplah. Kalau tidak ada 4 itu, 10 penyantet kepada tubuh kita, 10 orang yang menyantet kepada kita tidak akan pernah masuk kepada tubuh kita. Tidak akan kena kita kebal oleh santet. Coba buktikan. Tapi kadang-kadang manusia ada marahnya, ada sedihnya, dan sebagainya. Nah, lanjut. Yang kedua adalah sihir. Sihir itu ada 2. 1, senjata makan tuan. 2 adalah emang betul-betul kiriman dari orang lain. Tapi jangan suudzon dulu kepada orang lain. Tapi baginya ada 2. Sekali lagi, 1 adalah senjata makan tuan. 2 adalah emang benar-benar kiriman dari orang lain yang iri sampai dengki. Senjata makan tuan itu apa? Ketika kita datang ke orang yang pintar, kalau bahasa kita, ke dukun atau uskun, ustadz dukun, itu disuruh tanam sesuatu, penjagaan katanya, di depan, biasa di dalam rumah, biasa di tengah rumah atau di tengah kamar atau di sudut-sudut rumah. Itu ya biasanya senjata makan tuan. Atau misalkan ada telur busuk, ya, telur angsa busuk itu luar biasa itu, kekuatan jinnya, tidak ada manfaat, mudarat itu. Dan saya pernah sering buktikan itu, bahwa akhirnya menyerang yang berada di rumah itu. Keluar dari rumah itu diserang oleh buhul-buhul atau sarang-sarang jin yang kita bawa sendiri ke rumah, atau siapapun uskun atau dukun yang masuk ditanam di rumah-rumah. Itu biasa adalah senjata makan tuan. Itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya nanti saya jelaskan. Yang kedua adalah yaitu sihir itu adalah emang benar-benar kiriman dari orang lain. Sama itu pasti punya sarang, buhul namanya. Biasanya itu di depan rumah biasanya. Kalau kiriman dari orang lain, itu mustahil. Tidak ada buhul, tidak ada sarang ketika kita disantet, kena santet atau kena telur orang lain, kiriman orang lain. Pasti di sarang ada.
ya di depan rumah, dan harus diangkat itu, harus diangkat dan dibakar. Nanti ada postingan lagi ke depannya untuk cara pencarian sarang jin ketika santet. Nah itu dua itu, sekali lagi sihir adalah dua, bisa sejuta bantuan atau juga kiriman benar dari orang lain. Yang ketiga adalah penyakit non medis adalah ain. Ain itu apa? Kekaguman seseorang terhadap orang lain dengan lupa atau memuji kepada orang lain dan lupa mengucapkan atau memuji kepada Allah. Misal contoh, memuji kepada anak, adek suaranya bagus sekali, memuji, emang benar kagum terhadap anak itu, lupa tidak mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, adek itu suaranya bagus sekali. Yang dipuji tenggorokan, kelenjar biasanya. Atau misalkan, dek, pintar sekali dek, misal ke anak, ya, memuji, emang kagum, tapi lupa tidak mengucapkan Masya Allah dek, Subhanallah dek, pintar sekali. Itu langsung dulu kekuatan jin masuk ke anak itu, tapi kekuatannya ke anak itu langsung tumor. Cek ke dokter, betul tumor, betul kelenjar, tapi asal tumor, asal kelenjar dari mana? Itu adalah ain. Sebenarnya, misalnya ada anak kecil yang lagi nangis tengah malam tanpa air mata, tanya saja, tanya ciri-ciri terindikasi siapa antara orang tuanya atau nenek kakeknya yang ada ciri-ciri terindikasi. Nanti saya jelaskan ciri-ciri terindikasi non medis itu apa. Tanya misalkan ibunya yang terindikasi, pegang nanti. Yang nangis anak itu, bayi itu yang nangis pegang kepalanya, ibunya diruqyah atau yang terindikasinya langsung diruqyah, langsung muntah, tarik kekuatan yang ada di mana itu. Insya Allah biidznillah, selama ini saya seperti ini yang saya alami, alhamdulillah izin Allah diijabah, anak itu langsung tidur walaupun lagi nangis sekali, langsung tidur dengan tenang. Nah itu adalah ain misalnya, ya itu ain. Tapi tidak terlalu banyak, akan terlalu panjang lebar ya di postingan kali ini. Yang penting nanti postingan ini adalah hanya untuk menerangkan ciri-ciri terkena non medis atau terkena santet atau terkena senjata bawaan Tuhan. Saya terangkan ciri-ciri terindikasi non medis sebagai berikut, atau terkena sihir, tertempelan, terkena santet dan sebagainya. Satu, pertama nyerang biasanya sering lupa rokaat sholat. Catat, sering lupa 3-4 sujud sahwi. Kedua, gampang emosi ke anak, ke suami atau ke istri, memuncak emosi, tapi akhirnya dia menyesal. Kenapa saya tadi marah kok keterlaluan sekali? Biasanya. 3, sakit kepala. Biasanya kalau di depan itu adalah ketempelan, jalur depan yang sakitnya, sak dada dan sebagainya, sak napas. Belakang biasanya sihir atau kiriman orang lain atau santet dan sebagainya. Ini sihir, senjata bantuan atau kiriman. Belakang biasa sakit kepala atau pinggir atau atas. Yang selanjutnya adalah suka pundak berat. Pundak ini berat. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah tulang ekor panas. Tulang ekor itu panas. Yang selanjutnya lagi, catat, suka mimpi sering ketemu orang yang sudah meninggal, sering sekali. Mimpi ular, mimpi terbang, mimpi lihat kuburan atau lagi di kuburan sebagainya. Yang selanjutnya adalah yang paling parah itu ketika mimpi terkadang besoknya kenyataan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri lagi adalah ketika dia berpiling atau menebak-nebak itu bagus. Tepat sekali tebakannya. Buka mata istighfar. Masih harus dia. Ya paksa lah so.
Paksa. Soksia. Panasa, panasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Calik. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Iri dok, nyari dok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Buka mata istighfar. Allahu Akbar. Keras. Buka mata. 1, 2, 3. Keluar. Allahu Akbar. Buka mata istighfar. Langit.